Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semakin berkembangnya teknologi digital membuat Indonesia harus terus beradaptasi mengikuti perkembangan tersebut. Sementara itu, kalangan pelaku usaha melihat Indonesia masih menghadapi 3 tantangan besar dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Mahdalena. Indonesia akan terus melakukan transformasi digital dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi yang semakin canggih. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian serius pada pembangunan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, termasuk membuat regulasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia Digital Summit yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo di Jakarta hari ini. Menurut Menteri Keuangan, digitalisasi menciptakan peluang sekaligus ancaman yang perlu diwaspadai. Ia mencontohkan perkembangan kecerdasan buatan yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan bahkan di kalangan negara-negara maju seperti G20. Digital teknologi dan berbagai proyeksi apa yang akan ditawarkan versus apa yang mungkin akan menimbulkan dampak kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, dan financial, itu governance-nya masih belum settle. Di dalam G20 kita juga lihat para leaders waktu itu hampir semuanya bicara tentang AI yang semuanya mengatakan I think we need to regulate, to formulate a certain policy, but we really still don't know yet. Jadi ini adalah area yang very still open-ended. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APindo Sinta Wijaya Kamdani mengatakan, digitalisasi menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Kontribusi ekonomi digital di Indonesia mencapai 82 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.262,8 triliun di tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat 4 kali lipat di tahun 2030. Meski demikian, ekonomi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, antara lain tantangan di sektor investasi untuk berinovasi, dukungan regulasi, serta ketersediaan tenaga ahli digital. Digitalisasi akan mengubah banyak aspek pasar tenaga kerja. Dengan bonus demografi yang kita miliki, pemerintah dan swasta perlu menggalakkan upskilling dan reskilling kemampuan digital bagi populasi yang lebih luas untuk membangun Indonesia sebagai kita namakan Digital Talent Hub. Dengan talenta digital yang dapat bersaing bukan hanya di tingkat Asia, tapi juga tingkat global. Lebih lanjut, Ketua Umum APindo Sinta Wijaya Kamdani mengatakan, keberhasilan Indonesia mengatasi 3 tantangan tadi menjadi kunci bagi kesuksesan pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Pada akhirnya, menurut Sinta akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI.